Menurut kamu sukses itu apa? Kebanyakan orang menggambarkan sukses itu dengan rumah yang besar, mobil yang mewah, tas yang bermerek, jam tangan yang fancy, jabatan yang tinggi, pakaian yang hits. Tanpa disadari, banyak orang yang akhirnya stres karena mengejar gambaran sukses itu. Gambaran sukses ini ternyata juga menambah banyak beban. Untuk mempunyai rumah yang besar, kita harus loan minjem uang sampai bertahun-tahun. Untuk memiliki mobil yang keren, kita harus bayar pajak yang nggak murah setiap tahun, apalagi biaya maintenance-nya yang nggak murah juga. Kemudian untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, datang juga tanggung jawab yang besar. Juga ada waktu kerja yang panjang, yang di dalamnya ada meeting-meeting, ada presentasi-presentasi, project-project. Kita pikir sukses akan membuat hidup jadi lebih mudah dan menyenangkan. Padahal menuju ke sukses itu banyak banget stres yang kita hadapi. Belum lagi kesehatan fisik bisa terganggu. Belum lagi kehilangan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Selama ini mungkin kita terjebak dalam definisi sukses yang salah. Kita hidup dalam dunia yang selalu aja ada orang yang lebih kaya dari kita, lebih cerdas dari kita, lebih keren dari kita, lebih populer dari kita. Dan untuk mencapai definisi sukses itu makin sulit juga untuk kita bisa menjangkau itu. Gaya hidup minimalis sebetulnya seperti sebuah kunci yang bisa membebaskan kita dari definisi sukses yang salah. Gaya hidup minimalis mengajarkan kita untuk menyingkirkan hal-hal yang selama ini membebani kita, hal-hal yang selama ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang sebenarnya, termasuk definisi sukses yang salah, termasuk mimpi-mimpinya orang lain yang selama ini kita pikir itu juga mimpi kita gitu. Jadi gaya hidup minimalis itu bukan hanya sekedar mengurangi jumlah barang, tapi gaya hidup minimalis ini adalah tentang menambahkan nilai-nilai, menambahkan value, hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ya, jadi kita jadi lebih banyak waktu, lebih banyak pengalaman, lebih banyak hal-hal yang berharga yang kita tambahkan dalam hidup kita. Kita harus menciptakan ukuran sukses menurut kita sendiri. Sukses menurut minimalis yang satu juga beda dengan sukses menurut minimalis yang lain. Minimalis yang usianya 20-an yang masih kuliah, pasti ukuran suksesnya beda dengan minimalis yang usianya 40-an yang sudah berkeluarga. Walaupun cara menjalani gaya hidup minimalisnya beda-beda, tapi semuanya menuju ke arah yang sama, yaitu hidup yang punya arti. Baik buat kita yang menjalaninya maupun buat orang-orang yang kita sayang, orang-orang di sekitar kita. Coba sekarang bayangkan sukses menurut kamu sendiri, bukan menurut kebanyakan orang, ya. Barangkali menurut kamu sukses itu ternyata adalah rumah yang kecil yang bisa dinikmati sama semua anggota keluarga. Atau mungkin sukses menurut kamu adalah persahabatan yang bisa menerima kamu apa adanya. Sukses menurut kamu mungkin adalah dikelilingi sama orang-orang yang kamu sayang. Atau bisa juga sukses menurut kamu adalah hidup tanpa hutang. Bisa juga sukses menurut kamu adalah punya tubuh yang sehat. Definisi sukses ternyata nggak cuma sampai di situ. Sukses adalah pada saat kita bisa jadi pasangan yang baik, bisa jadi suami atau istri yang baik. Sukses adalah pada saat kita bisa jadi orang tua yang baik, bisa jadi teman buat anak kita. Ya, teman curhat bagi mereka gitu kan. Sukses itu ternyata adalah pada saat kita bisa berbagi hidup kita, bisa sharing hidup kita sama orang lain. Jadi definisi sukses itu bukan ditentukan dari jumlah uang yang kita punya di tabungan kita. Definisi sukses bukan berarti berapa gaji yang kita bawa pulang ke rumah. Definisi sukses bukan berarti berapa banyak follower yang kita punya, berapa banyak subscriber, berapa banyak like di Instagram. Jangan menilai diri kita hanya dari situ aja. Itu bukan definisi sukses yang sebenarnya. Menurut Francine J yang menulis buku Seni Membuat Hidup Jadi Ringan, dia bilang sukses itu menurut kebanyakan orang itu seperti membawa piala raksasa. Pada saat membawa piala raksasa itu kelihatannya besar, mengkilap, keren. Dilihat sama orang tuh kayaknya orang tuh wah bagus banget kelihatannya dilihat orang. Tapi buat orang yang membawanya itu berat, susah dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi jangan biarkan sukses itu hanya dari pandangan orang lain, tapi juga mesti dilihat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang sukses yang sebenarnya. Jadi gimana? Sukses menurut kamu adalah sukses yang seperti apa? Share di kolom komen ya. Nah,
Kalau kamu suka dengan konten-konten minimalis yang seperti ini, kamu boleh subscribe dengan klik foto yang ini. Atau kalau kamu nonton video-video yang lain, kamu bisa nonton video-video yang di sini. Oke, kita ketemu lagi di sana ya. Thank you for watching.